Masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Menyikapi kondisi saat ini, disertai kerinduan dan tekad untuk berperan serta merawat kehidupan, maka Majelis Jemaat bersama tim gugus tugas dan tim ibadah onsite
sepakat bahwa selama bulan Agustus kita semua tetap beribadah secara online. Salam peka dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Komisi Anak mengadakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Persekutuan doa online dan perpisahan kelas tunas pada Minggu 15 Agustus pukul 11 siang, dipimpin oleh Pendeta Setia Hadi. Persekutuan doa dan temu kangen online khusus kelas lemah lembut dan taat pada Sabtu 21 Agustus pukul 4:30 sore, dipimpin oleh Kak Febe. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat. Komisi Senior mengadakan persekutuan doa online dengan tema Senior Tangguh, Senior Tumbuh pada Selasa 24 Agustus pukul 5 sore, dipimpin oleh Pendeta Yohanes Putra Pratama. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia, Komisi Pembinaan dan Pengajaran mengadakan talkshow kebangsaan berseri dengan tema Berbangsa, Bernegara, dan Berkemanusiaan. Seri pertama diadakan pada Senin 23 Agustus pukul 7 malam dengan narasumber Pendeta Simon Filantropa dan Bapak Wayan Suraba. Seri kedua diadakan pada Senin 30 Agustus pukul 7 malam dengan narasumber Pendeta Andri Purnawan dan Gus Aan Ansori. Mari bergabung untuk mengikuti acara ini. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia, GKI Emmaus mengadakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut. Lomba menyanyi lagu kemerdekaan khusus anak. Periode pengumpulan tanggal 15 sampai 25 Agustus 2021. Lomba gerak TikTok Challenge untuk umum. Periode pengumpulan tanggal 15 sampai 25 Agustus 2021. Konser kemerdekaan live YouTube GKI Emmaus. Minggu tanggal 22 dan 29 Agustus 2021 setelah kebaktian online pukul 9 pagi. Pojok Kangen Emmaus pada Minggu 29 Agustus 2021 pukul 10:30 siang melalui Zoom meeting. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Erni di usianya yang ke-82 tahun, sektor Gunung Sari, Wiyung. Meninggal pada Jumat 6 Agustus 2021. Dimakamkan pada Sabtu 7 Agustus 2021 di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Saudari Selmina Ayu Johana Putri, di usianya yang ke-24 tahun, sektor Pelemahan. Meninggal pada Minggu 8 Agustus 2021. Dimakamkan pada Minggu 8 Agustus 2021 di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Judith Karyanto, di usianya yang ke-75 tahun, sektor Margorejo, Manyar. Meninggal pada Sabtu 7 Agustus 2021. Dikremasikan pada Senin 9 Agustus 2021 di Krematorium Eka Praya, Surabaya. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Cendrawati Yani, di usianya yang ke-81 tahun, sektor Margorejo, Manyar. Meninggal pada Senin 9 Agustus 2021. Dikremasikan pada Senin 9 Agustus 2021
di krematorium Kediri. Berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Tasuki, di usianya yang ke-84 tahun, sektor Petemon. Meninggal pada Kamis 12 Agustus 2021. Dimakamkan pada Jumat 13 Agustus 2021 di pemakaman Gunung Gangsir, Pandaan. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Emmaus menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai seluruh keluarga. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat GKI Emmaus, senang sekali berjumpa dengan Anda semua meskipun hanya lewat rekaman video. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan penuh semangat, Kaulah Segalanya. Hati yang
Jemaat yang terkasih, mari kita awali kebaktian ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara di dalam kasih dan karunia baik Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, makanan dan minuman yang sejati bersumber dari Allah, Sang Roti dan air kehidupan. Roma pasal 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerinduan akan Allah yang seperti ini dilukiskan dalam gambaran rusa yang berteriak mencari air. Jemaat yang terkasih, kini saatnya bagi kita untuk menghadap pada Tuhan, mengakui setiap salah dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami percaya bahwa Engkau terus bersama dengan kami. Engkau menuntun langkah hidup kami, Engkau menolong kami melewati setiap pergumulan yang harus kami lewati. Karena itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau begitu mengenal diri setiap kami. Tuhan, dari hari ke hari, kami selalu mau mengarahkan hati kami kepadamu, mengarahkan hidup kami kepadamu. Karena kami senantiasa mau mengerti bagaimana berlaku hidup yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam perjalanan kami menjalani setiap harinya Tuhan, kami menyadari ada masa-masa di mana kami tak sadar bahwa kami telah melenceng dari kehendak-Mu. Kami keliru memahami maksud dan tujuan yang Kau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, tolong kami. Tolong kami ya Bapa, agar kami senantiasa mau menyadari kesalahan-kesalahan kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami pun ingin
agar hidup kami tak berhenti pada kesadaran saja dan mengaku di hadapan-Mu. Tapi kami rindu agar hidup kami pun terus dibaharui oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memperbaiki diri kami. Agar kami tak terus-menerus mementingkan kepentingan diri kami, memberi makan dan minum bagi ego kami. Tapi terus juga mau memberi kehidupan kami seutuh-utuhnya ini oleh Engkau saja. Bimbinglah kami ya Bapa. Tolonglah kami. Kami percaya Engkau bersedia menerima setiap doa pengakuan kami di hadapan-Mu dan bersedia untuk menolong kami membarui diri kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa pengakuan ini. Amin. Saudara-saudara, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, tersedia pengampunan dari Tuhan. Berita anugerah hari ini diambil dari Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 2 sampai dengan yang keempat. Kolose 3 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di arah yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Salam dalam kasih Kristus, Ibu Bapak Saudara. Tema kita hari ini adalah makanan dan minuman sejati. Sebelum kita merenungkannya, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh yakin dan percaya Engkau terus bersama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami. Engkau memberikan kami pengharapan yang baru. Engkau mengampuni kami dan terus menemani kami untuk membarui diri. Termasuk saat ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami ya Tuhan, untuk memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan buatlah kami Tuhan untuk sedia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus-menerus hanya mengandalkan Engkau sebagai sumber kehidupan kami, sumber bagi kami untuk terus melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 51 sampai dengan yang ke-58. Yohanes pasal 6, ayat 51 sampai 58. Saya akan membacakan bagi kita semua.
Yohanes pasalnya yang ke-6 dimulai ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang mau makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikian jauh pembacaan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, tema kita makanan dan minuman sejati. Sejak 2 minggu yang lalu kita terus berbicara mengenai perikop yang sama, yakni Injil Yohanes pasal 6. 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar pentingnya untuk senantiasa hidup terarah, fokus pada satu pribadi, yakni Kristus, Sang Roti Hidup, Sang Sumber kehidupan kita semua. Dan minggu lalu kita memahami bahwa Sang Roti Hidup itu memberi kita jaminan kehidupan hari ini dan nanti dalam kekekalan. Minggu ini kita juga masih akan bicara mengenai Sang Roti Hidup. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya khawatir walaupun roti itu bukan menu utama kita, tapi karena 3 minggu berturut-turut kita berbicara mengenai roti, maka saya khawatir di setiap kebaktian kita di bulan ini kita jadi lapar gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah makan belum ini sekarang? Semoga kalaupun belum, segera setelah ini kita bisa makan ya, supaya tubuh kita lebih prima menjalani hari-hari di tengah pandemi. Kembali ke tema kita ya, Ibu Bapak Saudara, mengenai makanan dan minuman sejati. Saudara, tema ini membuat saya teringat akan kisah dari nenek buyut saya. Jadi nenek dari orang tua saya yang di usia senjanya ketika mulai mengalami kepikunan, lantas ia ditanya, "Sudah makan belum, Mak?" Gitu ya. Lalu ia akan menjawab, "Bergantung menunya, Saudara." Bukan tergantung ingatannya lagi ingat sudah atau belum, bukan, tapi tergantung menunya. Secara umum, orang yang sudah mengalami kepikunan itu bisa berkata, "Oh, saya sudah makan," meski belum makan, begitu ya. Atau dia bisa berkata, "Oh, saya belum makan, belum dikasih makan dari tadi," meski sudah makan. Nah, uniknya nenek buyut saya ini tidak demikian. Ia akan menjawab belum makan meski sudah makan bila ia sudah makan lauk tempe. Kalau ia belum makan lauk tempe maksud saya. Jadi, kalau ia belum diberi makanan dengan lauk tempe, maka ia akan berkata belum makan. Tapi kalau sudah ada hidangan dengan ada lauk tempenya, ia pasti menjawab, "Oh ya,
Aku sudah makan. Jadi dia baru merasa makan kalau sudah makan menu tempe. Jadi saudara kalau ditanya pada nenek buyut saya mungkin akan dikatakan makanan sejati baginya itu apa? Ya tentu bukan roti, tetapi tempe. Nah kalau saya Bapak Ibu Saudara, mungkin juga sebagian dari saudara-saudara, ada yang kalau belum makan nasi maka belum lengkap, gitu ya, rasanya belum makan. Nah maka mungkin kita itu akan menganggap bahwa Yesus itu adalah nasi hidup, gitu ya. Ketimbang dari roti hidup, karena roti mungkin buat kita kurang mengenyangkan, sehingga kurang menghidupkan, gitu ya, kurang memberi kita energi. Tapi kalau nasi, wah ya, sungguhlah ia adalah sang nasi hidup, gitu ya. Ia adalah kebutuhan utama kita, gitu ya. Ia adalah sang sumber kebutuhan kita atau kebutuhan mendasar bagi kita. Jadi karena nasi adalah makanan utama kita, maka mungkin kita bisa mengatakan demikian gitu ya. Ya nasi itulah makanan sejati, maka kalau dihubungkan dengan Kristus yang adalah sumber kehidupan kita, maka mungkin akan lebih cepat buat kita menangkap bahwa oh Yesus itulah sang nasi yang menghidupkan. Ialah nasi yang terbagikan. Nah, maka itu mungkin akan lebih dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Kita pun akan menerima pemahaman dengan lebih baik begitu ya ketika kita menggumulkan ayat-ayat yang kita gumulkan di 3 minggu belakangan ini gitu ya. Dan kalau kita membayangkan wah kita itu menerima nasi dari Kristus, nasi hidup gitu ya, dan kita diajak untuk ayo sebagai penerima kasih Allah yang rela membagikan dirinya sebagai nasi yang hidup yang rela terbagikan, dibagikan oleh dari Allah untuk kita semua, maka tentu kita akan dengan mudah juga membayangkan, oh gimana ya kalau saya itu terima berkat berupa nasi kan begitu ya, entah nasi kotak ataupun nasi tumpeng atau ya satu porsi nasi, lalu kemudian kita ternyata sudah makan, ataupun juga ternyata porsi yang diberikan kepada kita lebih, maka kita akan lebih mudah membayangkan bagaimana kita harus membagikan nasi itu. Dan gitu, entah kepada tetangga, entah kepada sahabat, ataupun siapapun yang ada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan. Entah itu nasi, entah itu tumpeng, entah itu masih dalam bentuk beras. Dan kita bisa membayangkan kalau orang menerima itu, maka mereka bisa melanjutkan hidup mereka. Mereka setidaknya satu kali itu akan dikenyangkan dan merasa cukup. Nah, saudara-saudara, Kristus itu menyampaikan bahwa ialah sang sumber hidup. Ia menyampaikan bahwa ialah roti hidup. Dalam konteks orang-orang di sekitar Yesus saat itu yang dalam kehidupan sehariannya menjadikan roti itu sebagai makanan utama mereka. Namun apa artinya ketika Yesus berkata bahwa ialah sang makanan sejati, ialah minuman yang sejati? Mungkin kebingungan ini akan bertambah sebab selain berkata bahwa Yesus, aku inilah adalah roti hidup, Yesus juga berkata tentang dirinya itu membagikan daging dan darahnya. Dan kamu harus makan daging dan minum darahku. Gitu ya, Yohanes 6 ayat 51-56 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Mengapa sih muncul sudah istilah roti, adalah sebuah istilah yang atau makanan yang tidak terlalu dekat dengan hidup kita. Sekarang juga dimunculkan istilah bahwa kita harus makan daging dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang kita tahu bahwa kita tidak diminta untuk memakan tubuh dari Tuhan Yesus tentunya. Namun, ini masih cukup membingungkan bagi kita. Kenapa sih di tengah-tengah perikop mengenai roti muncul lagi tentang daging gitu ya? Nah, hal ini dikarenakan saudara-saudara dalam tradisi Injil Yohanes, kata daging ini adalah sesuatu yang mau ditekankan memang.
Mengapa? Karena bagi Yohanes, peristiwa inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus itu adalah penting. Ingat saudara, inkarnasi itu berasal dari kata in dan karnis. Begitu ya, yang berarti menjadi daging. Jadi Allah berinkarnasi itu Allah yang menjadi daging atau menjadi manusia. Sebab bagi Yohanes, berita tersebut penting. Sang Firman telah menjadi manusia, menjadi daging. Hal ini menjadi penting disampaikan oleh penulis Injil Yohanes karena apa? Karena memang sering beredar suatu pandangan pada saat itu bahwa segala apa yang badani, apa yang material atau jasmani itu harus ditolak. Karena menghambat mencapai yang luhur dan sempurna. Namun di sini, Injil Yohanes justru mau menunjukkan sebaliknya. Dalam daging itulah Tuhan menjelma hadir secara nyata bagi manusia, bagi ciptaannya. Dan konsekuensi dari kehadiran kedagingan Kristus itu adalah pula soal kenyataan kematiannya. Bahwa wafatnya Kristus adalah bagian nyata dari kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh menjelma sebagai manusia. Dagingnya bermakna penyelamatan. Sebab ia memberikan dagingnya kepada kita sebagai kurban pendamaian yang memperdamaikan kita dengan Allah. Dagingnya itulah yang disebut oleh Yesus, kurban penyelamatan itulah yang menjadi menu utama kita. Ialah kebutuhan mendasar dari diri kita. Sosok Kristus sendiri itulah makanan sejati bagi kehidupan kita. Tidak semua dapat mengenali makna itu. Bukan hanya karena kita berbeda konteks seperti yang saya katakan di awal tadi. Oh ya, karena roti bukan makanan utama kita. Kita itu makanan utamanya nasi. Ya, karena daging itu di sini mahal, yang murah tempe, sehingga sulit bagi kita memahami. Bukan perkara perbedaan konteks itu saja, Bapak Saudara. Namun sebagaimana juga disampaikan oleh Yohanes 6 ayat 47, di sana dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung juga oleh Pendeta Setia Hadi di minggu pertama bulan ini, iman atau kepercayaan itu penting untuk menyambut hadirnya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sang roti hidup. Iman adalah anugerah Allah, bukan upaya kita manusia. Menerima ia sang roti hidup, makan sebagai makanan sejati, itu sebagai bentuk kita menerima juga. Bukan hanya menerima ia yang datang, bukan, tapi menerima undangan untuk masuk dalam realitas keselamatan, untuk memasuki hidup kekal. Menerima Kristus sebagai makanan sejati bagi hidup kita. Itu berarti kita memasuki undangan dari Allah untuk hidup di dalam hadirat Allah Tritunggal. Kenyataannya banyak orang di sekitar kita yang sejatinya mengalami kelaparan dan kehausan akan hidup yang sejati. Namun banyak orang tidak merasa bahwa mereka sedang kelaparan dan kehausan untuk mengalami hidup sejati. Banyak di sekitar kita yang melihat bahwa ya hidup ini sekadar lapar akan roti, lapar akan nasi, lapar akan daging, lapar akan tempe. Sehingga mereka akan cukup. Mereka akan berhenti, mereka akan puas saat mereka bisa makan nasi sampai kenyang, bisa makan roti yang enak-enak, bisa menemukan tempat makan daging dan tempe yang mengenyangkan mereka,
dan puas bila mereka sanggup meminum air atau minuman favorit mereka yang membuat mereka hilang dari kedahagaan. Akibatnya tidak sedikit yang terlalu berfokus pada kepentingan diri saja, dan kalau sudah dicukupkan maka tak lagi bisa melihat, tak bisa lagi mengenali siapa Yesus yang sejatinya adalah makanan yang sejati, minuman yang sejati, yang benar-benar makanan, yang benar-benar minuman. Mereka tak sadar bahwa lapar dan hausnya mereka dalam hidup ini hanya bisa dikenyangkan, hanya bisa dilegakan dahaganya ketika mereka mau menerima Yesus sendiri. Karena itu mereka terus haus, terus lapar, mencari dan mencari berkat, tapi melewatkan sang sumber berkat. Nah, saudara-saudara, bagi setiap kita yang sudah menyadari betul siapa Kristus, kita harusnya terus menyadari bahwa Ia adalah makanan dan minuman sejati. Ada roti dan anggur dalam perjamuan yang mengingatkan kita akan kehadirannya, akan siapa Ia, Allah yang selalu menyertai kita, menyelamatkan kita. Ketika saya mengatakan demikian, mungkin ada sebagian dari saudara-saudara yang kemudian berpikir, kalau demikian kita itu bisa mengerti, mengingat bahwa Kristus adalah makanan dan minuman sejati itu hanya ketika perjamuan saja. Karena ketika perjamuan kita sudah tahu betul, daging dan darah Kristus itu dilambangkan oleh roti dan anggur. Setiap kita melihat roti perjamuan, anggur perjamuan kudus, maka disitulah kita ingat betul Kristus adalah sudah memberikan daging dan darahnya bagi kita. Kalau tidak ada perjamuan kudus, kita bisa lupa akan siapa Dia. Saudara-saudara, bila kita masih berpikir demikian, maka pentinglah bagi kita juga untuk mengetahui bahwa Bapak Gereja kita, Agustinus, pernah berkhotbah tentang doa Bapa kami, secara khusus dalam poin beri kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ia mengkhotbahkan poin tersebut dengan berkata, ia menyamakan perjamuan kudus dengan makanan sehari-hari. Ia menyamakan perjamuan kudus dengan makanan sehari-hari. Loh, bagaimana maksudnya? Jadi begini Bapak Saudara, mari kita pahami bahwa roti dan anggur perjamuan kudus terhubung secara spiritual dengan pemeliharaan Allah dalam hidup sehari-hari kita. Betul? Betul ya? Nah, sama seperti Allah memelihara tubuh kita lewat makanan sehari-hari, demikianlah Ia memelihara spiritualitas kita melalui roti dan anggur perjamuan. Jadi, saling terhubung gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika kita melihat roti dan anggur perjamuan kudus, kita akan teringat pada daging dan darah Kristus. Sekaligus juga kita akan mengingat akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita melalui makanan sehari-hari. Namun, Agustinus juga mengingatkan penting juga bagi kita untuk memahami sebaliknya bahwa makanan kita sehari-hari, minuman kita sehari-hari itu juga bentuk pemeliharaan Allah saja. Maka mestinya juga mengingatkan kita akan roti dan anggur dan terutamanya adalah darah dan daging Kristus sendiri. Maka mengingat Kristus sendiri. Oleh karena itu, sempat juga John Calvin, Bapak Gereja kita, rindu perjamuan kudus itu bisa diadakan sesering mungkin. Pak, kalau demikian, apakah kita harus mempersering perayaan perjamuan kudus kita? Tambah lagi, selama ini kita mungkin 4 kali atau sampai 5 kali merayakan perjamuan kudus, maka perlu ditambah nih. Apakah tiap minggu harus perjamuan kudus? Saudara-saudara, memang bisa ya, namun itu semua tidak harus. Sebab kata setiap kali engkau melakukannya,
ingatlah akan aku, itu kata-kata Yesus ya ketika bersama-sama dengan para murid-muridnya melakukan perjamuan. Saat Yesus mengatakan setiap kali kamu memakannya, makanan apa yang dipecah-pecahkan dan minuman apa yang dibagi-bagikan? Roti dan anggur adalah makanan-makanan sehari-hari para murid. Maka artinya, daripada kita menambah sering pengadaan ritual perjamuan kudus, alangkah indahnya bila setiap kali kita makan makanan kita yang setiap hari itu, yang kalau nggak ada nasi kita merasa belum makan, kalau nggak ada tempe kita merasa belum makan tadi, ketika kita makan makanan yang setiap hari kita makan, minum minuman yang setiap hari kita minum, maka marilah kita senantiasa mengingat Kristus sendiri, sang makanan dan minuman sejati, yang telah memberikan daging dan darahnya, yang telah memberikan makanan ini sebagai bentuk pemeliharaannya akan kita. Saya yakin selama ini Bapak Saudara pun sudah memiliki sebagian dari pemahaman ini. Yakni apa? Saudara tentu sudah memahami bahwa setiap kali mau makan, itu mesti mengucap syukur, berdoa. Betul? Mau makan, berdoa dulu. Ya, mungkin doanya cuma, ya Tuhan terima kasih makanan ini, amin, makan. Ada yang mungkin lebih panjang dan sebagainya, mengingat orang lain dan sebagainya. Tapi setiap kali kita mau makan, kita berdoa. Kenapa? Karena kita bersyukur Tuhan memelihara kita. Betul? Nah, bila ya selama ini sudah melakukan itu semua, maka makanan sehari-hari itu sudah seharusnya juga kita pandang memiliki makna spiritual yang mendalam, yang serupa dengan roti dan anggur perjamuan kudus. Lihatlah makanan jasmani itu memiliki makna rohani pula di dalamnya. Maknailah itu dengan sungguh-sungguh. Dan mengenai jasmani dan rohani ini saya jadi ingat Bapak Ibu Saudara tentang pesan dari atau catatan kecil dari dosen saya, dosen liturgi saya, Pendeta Stefanus Haryono. Ya, dan juga beberapa saat yang lalu ketika saya membaca buku dari Pendeta Yoas, Labirin Kehidupan, juga tercatat catatan yang kurang lebih serupa. Gitu ya. Catatan tentang apa sih? Catatan tentang doa yang sering kita panjatkan di persekutuan-persekutuan onsite kita atau di kebaktian-kebaktian onsite kita ketika setelah persekutuan doa, setelah rangkaian membaca firman, merenungkannya, lalu kemudian ada sharing, ada doa bersama, lalu kemudian biasanya kita akhiri juga dengan makan bersama. Maka seringkali sebelum kita menikmati makanan yang telah tersedia, kita berdoa, kurang lebih demikian. Tuhan, kami telah menikmati makanan rohani, dan kini kami akan menikmati makanan jasmani. Nah, doa semacam ini, saudara, sangat memisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Keduanya berbeda. Iya, berbeda. Namun, sejatinya tidak terpisahkan. Makanan jasmani yang kita santap sungguh bermakna rohaniah, sebab Allah yang telah memberikan dan menyelenggarakan bagi kita. Sebaliknya, setiap firman yang kita terima sebagai makanan rohani sesungguhnya harus mewujud dalam seluruh aktivitas badaniah, tubuh jasmaniah kita ini. Maka keduanya berbeda, ya, tapi tidak harus terlalu dibeda-bedakan. Mungkin kita mulai perlu mengoreksi kalimat doa kita. Gitu ya. Dan melihat bahwa keduanya berbeda, namun keduanya saling berkaitan, tidak terpisahkan. Karena dengan pemahaman yang demikian, kita akan tertolong ketika kita sudah makan roti, perjamuan kudus, ataupun juga nasi, tempe, atau sushi. Dan ketika kita minum anggur perjamuan, ataupun ketika kita minum kopi, teh, atau boba, maka makanan dan minuman itu akan menolong kita untuk mengingat
bahwa Kristus sudah selalu bersama dengan aku. Kristus sudah menyelamatkanku. Kristus menyertai aku, memberkati aku. Ialah sang makanan sejati, sang minuman sejati. Oleh karena itu, tidak bisa tidak lagi. Bila Kristus sudah terus bersama dengan aku menyatu dengan Dia, sang makanan dan minuman sejati itu, maka tidak bisa tidak keseharianku, hidupku, perkataanku, perbuatanku harus senantiasa membuat orang lain dapat mengenal siapa Kristus. Dapat menolong orang lain untuk mengetahui bahwa Kristus itu loh yang sejatinya dibutuhkan oleh semua orang. Sejatinya Kristus itu loh yang bisa mengenyangkan dan memberikan kelegaan bagi setiap mereka yang kehausan. Dan dengan demikian, ketika kita telah memakan daging dan minum darah Kristus, menyatu dengan Dia, sungguhlah kita makin serupa dengan Dia. Kiranya sang makanan dan minuman sejati memampukan kita semua, saudara dan saya, untuk bisa hidup dan menghadirkan kehidupan yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Biarkan ku lebih melihat firman-Nya yang
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala ibadah tempat. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang tidak sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama berdoa syafaat. Yalah Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah menguatkan kami, menuntun langkah kami dengan firman-Mu. Kini Tuhan, kami pun rindu agar kami dapat berdampak nyata memperkenalkan Engkau, sang makanan dan minuman sejati bagi saudara-saudara kami. Kami mau melakoninya Tuhan dengan mendoakan saudara-saudara kami, berdoa syafaat bersama. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang bergumul dengan sakit mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Ibu Deborah Sri Lestari. Kami berdoa untuk Ibu Elia Tasuki, Mama mertua dari Bapak Susianto. Kami berdoa untuk Ibu Priska, guru sekolah minggu. Kami berdoa untuk Ibu Sundri. Kami berdoa untuk Esra, cucu dari Bu Sri. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain juga, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tuhan, biarlah mereka yang sedang bergumul dalam sakit mereka ini, boleh Kau pulihkan. Biarlah mereka terus boleh merasakan kehadiran Tuhan di mana saja mereka berada. Biarlah mereka terus merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga iman dan pengharapan mereka terus boleh terjaga di tengah segala kendala kesehatan yang mereka hadapi. Tuhan yang kuatkan mereka, Tuhan yang dampingi juga setiap keluarga yang mendampingi, setiap sahabat yang terus mendukung, Tuhan yang menguatkan mereka semua untuk bisa mendampingi saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh ini, untuk berpulih dari keadaan mereka dari hari ke hari. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi saudara-saudara kami yang mengalami kedukaan. Engkau yang kiranya menghibur dan menguatkan keluarga almarhumah Ibu Tati, keluarga dari Penatua Lince. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Erni. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Edi Purwanto, saudara dari Ibu Yohani. Kami berdoa untuk almarhumah keluarga almarhumah saudari Zela. Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah mereka. Kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Cendrawati. Kami berdoa untuk keluarga almarhumah Bapak Asahel Kopeu. Dan kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Tasuki.
Tuhan, begitu banyak saudara kami yang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Tuhan yang terus menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami ini telah berjumpa dengan damai, berjumpa dengan kebahagiaan bersama dengan Engkau saja, ya Tuhan kami. Namun kami serahkan keluarganya yang terus bergumul dalam rasa kehilangan. Mungkin ada saudara-saudara kami Tuhan yang begitu merasa kehilangan dan sulit rasanya masih untuk menerima keadaan ini. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hiburkan. Dari hari ke hari mereka akan bertambah kuat dan bertambah terhibur oleh Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan mereka, pergumulan menghadapi tantangan hidup di tengah pandemi ini. Entah mereka yang bergumul dalam pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dalam relasi rumah tangga mereka, relasi dengan orang tua, relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, relasi dengan saudara. Tuhan yang terus hadir menolong, menguatkan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang mempersatukan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang terus menguatkan mereka menghadapi setiap tantangan pergumulan hidup mereka saat ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, mereka yang berulang tahun pernikahan ataupun mereka yang berulang tahun kelahiran. Tuhan, kiranya Engkau yang hadirkan sukacita di tengah kehidupan mereka, sekalipun mungkin mereka tidak bisa merayakan pertambahan usia mereka di tengah pandemi ini, tapi biarlah perayaan itu boleh terus ada di dalam diri mereka bersama dengan keluarga terdekat, boleh merayakan kasih Tuhan di setiap langkah kehidupan mereka sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga. Tuhan yang kiranya terus menyertai mereka semua. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu Tuhan, GKI Emmaus, tempat di mana kami boleh bertumbuh kembang bersama, bahkan berbuah bersama. Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun setiap majelis jemaat, setiap pendeta dan penatua yang terlibat di dalamnya, setiap mitra pelayanan, hamba Tuhan yang terlibat melayani. Engkau yang juga terus senantiasa mendampingi setiap pemimpin, pengurus badan pelayanan, komisi, tim yang ada di GKI Emmaus ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mempersatukan kami, supaya kami senantiasa bersatu, hanya mengarahkan pandangan kami pada Engkau Sang Roti Hidup, dan mengarahkan setiap karya layanan kami sesuai dan seluruh dengan kehendak dan petunjuk-Mu saja. Biarlah melalui itu semua Tuhan, Engkau yang menolong kami bertumbuh bersama di tengah segala tantangan hidup hari ini. Kami bersyukur Tuhan bila kami masih terus boleh berkarya pelayanan bersama melalui media-media online yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang sudah berkarya nyata, berkarya terus berupaya melakukan yang terbaik di setiap kegiatan-kegiatan online yang kami selenggarakan. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk supaya kami sama-sama dapat membagikan siapa Engkau, bagaimana kasih-Mu di tengah keadaan hari ini, melalui media-media digital yang Kau percayakan untuk kami kelola. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjaga semangat kami, yang harus kami akui Tuhan seringkali mulai goyah. Kami mulai jenuh dengan peribadahan, karya layanan yang masih serba online ini. Tuhan, kiranya Engkau yang bimbing kami, Engkau yang menjaga, menuntun kami Tuhan, untuk menemukan cara terbaik, untuk bisa melampaui setiap kejenuhan yang harus kami rasakan di tengah keadaan hari ini. Engkau yang bimbing kami, Engkau yang menguatkan dan memampukan kami Tuhan, untuk terus menemukan bukan hanya cara-cara, tapi juga terus menemukan nilai-nilai, kebajikan-kebajikan yang seturut dengan firman-Mu saja, untuk kami terus terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang bimbing, Engkau yang memampukan kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bila tanggal 17 Agustus mendatang kami boleh merayakan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Tuhan, Engkau sudah memelihara bangsa ini, Engkau sudah memberkati bangsa ini. Kami yakin Engkau akan terus menyertai langkah hidup bangsa kami ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap pemimpin bangsa kami, kiranya hikmat dari-Mu menuntun mereka menentukan kebijakan-kebijakan terbaik untuk membangun bangsa ini dengan nilai-nilai kebenaran-Mu, dengan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga terus berdoa Tuhan, jauhkan kami dari pihak-pihak yang terus mementingkan diri sendiri saja.
terus mengupayakan keuntungan bagi pihak-pihaknya sendiri saja. Engkau yang memberkati Tuhan, berikan kebijaksanaan buat setiap pemimpin kami atau pihak-pihak terkait yang belakangan ini diganggu oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang justru memberikan diskon hukuman bagi mereka yang sudah merugikan bangsa ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami semua Tuhan. Bebaskan kami dari yang jahat. Kami menyerahkan setiap kondisi bangsa kami ini Tuhan secara umum, sosial, politik, ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga supaya dalam tangan-Mu Tuhan kami boleh bersatu padu dalam setiap perbedaan yang kami miliki, perbedaan suku, ras, agama, ataupun perbedaan cara pandang kami terhadap pandemi ini sendiri. Tuhan yang membimbing kami, memampukan kami untuk terus bersatu padu. Kami juga terus berdoa untuk bumi tempat tinggal kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bumi kami, menyehatkan kembali keadaan bumi kami dari pandemi ini. Engkau juga akan terus memelihara, bahkan terus membarui bumi kami ini, supaya bumi ini terus boleh menjadi tempat tinggal yang layak kami tinggali, tapi bukan hanya tempat tinggal yang layak untuk kami tinggali saat ini, tapi menjadi tempat tinggal yang layak untuk kami wariskan bagi generasi penerus kami. Kami serahkan Tuhan setiap doa dan permohonan kami, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, saat ini kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code yang ditayangkan atau ditulis pada warta jemaat, transfer ke rekening GKI Maus, yaitu nomor 472-200-0017 Bank BCA. Bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita persembahan perpuluhan atau yang lainnya. Nah, persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sebelum persembahan, mari kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami yang kami akui bahwa semuanya itu berasal daripada-Mu saja. Hanya Tuhan sendiri yang menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan dalam pemakaiannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat persembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati menebus segala dosa kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kini bersiaplah untuk memasuki kehidupan yang baru di pekan yang baru. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya, damai sejahtera, sukacita dan perlindungan dari Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menguatkan dan memberanikan kita melakukan kehendak Tuhan setiap hari, dari hari ini ke masa depan. Amin. Haleluya, 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 haleluya.